Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan sebelumnya saya Weekend dengan nomor mahasiswa 19063561191. Saya dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia, di mana saya saat ini sedang mengambil mata kuliah metode. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai permuhasabahan, di mana muhasabah itu sendiri juga memiliki inti yang sangat pokok, yaitu kesadaran dalam mengambil hikmah atau consciousness dalam bahasa ini. Jadi sebelum kita membahas mengenai consciousness ini lebih lanjut, kita akan mengenal dulu sebenarnya apa itu consciousness. Jadi secara terminologi, consciousness itu dapat didefinisikan sebagai kesiagaan atau awareness seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya, seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya, serta peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi memori, pikiran, perasaan, dan sensasi fisik. Namun, saya pernah teringat dengan kata-kata Pak Dai bahwa consciousness ini bukan untuk dipikirkan maknanya, namun dirasakan dengan menggunakan hati. Ya, karena dengan begitu kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang. Kemudian di sini consciousness menurut Pak Dai ya, yang saya ambil dari akun postingan-postingan CCIT online beliau. Di sini ada DAI Theory of Consciousness, di mana kita bisa melihat sebuah persamaan matematika di sini yang menjadi perumpamaan ya, ketika di mana limit ya, ketika kita ketika menggunakan variable choice ya, dekati free will, maka hasilnya menjadi consciousness. Lantas maksudnya apa? Kalau yang saya telaah dari foto ini, dari Theory of Consciousness ini, uh, ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan hidup kita, arah-arah hidup kita, arah mata angin dalam hidup, uh, ketika pilihan-pilihan itu mencapai atau mendekati di mana sebuah titik di mana kita bisa memilihnya secara bebas, atau dengan menggunakan segenap akal pikiran dan keinginan dari dasar dalam hati kita, maka kita bisa dikatakan telah capai kesadaran yang absolut seperti itu. Uh, Entah ini mungkin saya ada salah mungkin ya dalam interpretasikan dan saya tidak tahu, cuman saya berusaha memaknainya dengan hati saya dan saya pikir seperti itu. Kemudian di sini Pak Dai juga pernah mengutip surah ayat 10, uh, langsung saja artinya, di mana dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan untuk kebajikan dan kejahatan. Ya. Jadi dengan consciousness kita juga dengan consciousness yang ada di dalam hati kita, kita dapat uh, memilih ya, pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Hal yang membedakan kita dengan malaikat dan uh, dengan syaitan, di mana malaikat hanya dapat menjalankan sesuai perintah Allah, dapat menjadi baik, sementara syaitan selalu melakukan, sementara kita diberikan nafsu dan kita diberikan akal pikiran. Dengan begitu uh, kita harus benar-benar conscious dalam uh, menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita ini, mana yang baik dan mana yang uh, menunjukkan jalan yang mendekat pada Allah, mana yang semakin jauh. Dari situ kita harus sadar betul pilihan yang kita harus ambil depan mata kita. Kemudian seperti yang sudah tadi barusan disebutkan ya, consciousness itu uh, diberikan dan diciptakan oleh Allah ya.
Jadi diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada kita, yang mana ini menjadi pembeda kita antara malaikat maupun syaitan. Adapun pula juga uh, fundamental reality-nya itu tetap Allah, atau uh, yang menjadi uh, realita di mana kita itu bisa sadar itu tetap pada Allah, seperti itu. Kemudian consciousness menurut Hurricane, ya, menurut saya. Apa itu consciousness? Jadi menurut saya uh, consciousness itu artinya merdeka, ya, bisa menentukan pilihannya sendiri, namun tetap bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang akan diterima. Efek-efeknya maupun baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dan juga menggunakan kelebihan akal pikiran yang Allah SWT berikan kepada kita untuk menentukan jalan yang terbaik, dan diakhiri dengan menemukan yang merupakan yang mana ini merupakan harta karun dari Allah SWT, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hikmah dari Allah. Hikmah ini yang akan menuntun kita menjadi orang yang semakin bijak, semakin wise, memiliki wisdom hidup. Nah, ini menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih uh, memiliki pertimbangan yang lebih baik lagi ke depannya dalam menentukan segala tindakan dalam seperti itu. Adapun teaching essence pada I atau base teaching pada I, ya, kalau menurut saya adalah beliau ini pada dasarnya ingin mengajak mahasiswa-mahasiswanya untuk senantiasa sadar atau conscious dengan apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita belajar, bagaimana kita menyadari kebesaran Allah SWT melalui ayat-ayatnya dan mengambil hikmah dari semua itu. Adapun ayat-ayat Allah itu sendiri bukan hanya yang tertulis di dalam Al-Quran, bukan hanya yang dalam bentuk kata-kata, bukan hanya dalam hadis qudsi, tapi juga kebesaran Allah ditunjukkan dalam bentuk ciptaan-ciptaannya yang ada di dunia. Dan kita sadar betapa menakjubkannya segala ciptaan Allah ini. Kita sadar bahwa ini tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Ini tidak mungkin yang menciptakan ini bukan sedang main-main, melainkan benar-benar memiliki satu tujuan tertentu. Di mana dengan begitu, dengan kita conscious, kita menyadari bahwa segala ciptaan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Seperti itu. Adapun cara pada I untuk melakukan penanaman nilai-nilai moral tadi, ya, yaitu saya singkat menjadi 3, ya, yaitu IMF: interaktif, motivatif, dan filosofis. Dimulai dengan interaktif. Pada I berusaha menjadikan pembelajaran yang dibawa oleh beliau itu terasa begitu menyenangkan dengan pendekatan-pendekatan yang apa ya, yang tidak begitu kaku gitu ya, pendekatan yang tidak kaku, sehingga uh, satu persatu mahasiswa dapat mulai menerima PADAI apa ya, tidak hanya sekadar dosen yang mengajar di kelas, namun sebagai orang yang memiliki nilai-nilai untuk diajarkan kepada kita. Jadi uh, berbeda dengan dosen yang lain yang mungkin hanya sekedar mengajar materi dari kurikulum apa yang ingin diajarkan, namun pada I juga turut membangun kepribadian dari mahasiswa itu, ya, dengan pendekatan interaktif seperti itu. Selanjutnya juga pada itu motivatif, jadi uh, dengan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran juga, yang salah satunya adalah di mana mengatakan setelah kesulitan pasti ada kemudahan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan filosofis, ya. Jadi setelah dua tahap yang ada di atas, pada I kemudian menanamkan nilai-nilai filosofis di mana di mana nilai consciousness inilah berada, ya. Karena kita mengerti maksud dari tiap jatuh bangun kita, maksud dari apa yang telah kita lalui, apa yang kita experience, seperti itu.
ambil hikmah dari apa yang telah terjadi pada hidup kita. Seperti itu. Kemudian pemahaman mata kuliah metode numerik ini. Jadi kalau yang saya lihat dari pembelajaran kita dari pertama kali belajar bersama pada itu dimulai dengan uh, pembelajaran Get Valve ya dengan menggunakan aplikasi Siap di Shop yang merupakan produk dari PT CCIT Group Indonesia yang merupakan perusahaan yang dibawahi oleh dari sini kita sadar betul aplikasi metode numerik itu bisa langsung bersentuhan dengan dunia engineering. Salah satunya yaitu dengan simulasi gate valve ya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui berapa tekanan yang turun ya, berapa debitnya seperti itu semacamnya. Kemudian dari gate valve ini sendiri pun juga kita bisa melakukan pengolahan data lebih lanjut dengan menggunakan curve fitting ya. Jadi di sini curve fitting ini kita bisa melihat dari beberapa sampel percobaan yang kita lakukan, kita bisa menemukan antara hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dengan satu persamaan parameter seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga ada pembelajaran mengenai aplikasi persamaan linear dengan OpenModelica ya. Di sini Padai mengencourage kita untuk mulai menggunakan OpenModelica sebagai bahasa baru untuk wawasan kita mengenai dunia metode numerik dan persimulasian seperti itu. Dan dari aplikasi persamaan linear ini dalam menggunakan metode numerik kita di-encourage untuk melakukan analisis pada rangka batang atau truss ya. Ya, kemudian diakhiri semua itu dengan optimasi. Betul karena memang salah satu yang menjadi hal yang esensial dari seorang insinyur dari sarjana teknik adalah dia bisa mendesain dan juga melakukan optimasi atau pengembangan lebih lanjut dari yang ada dalam rangka untuk menghilangkan baik itu kekurangan dari desain sebelumnya maupun membuat versi versi yang ada menjadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih efektif lagi dengan mekanisme yang terbaik pun, yang sebaik mungkin. Adapun proses dari optimasi ini pula juga mengkaitkan untuk sebagian kasus mengkaitkan penggunaan curve fitting ya untuk kita bisa melihat hubungannya terlebih dahulu dan juga kita bisa menggunakan aplikasi persamaan linear dengan OpenModelica di mana kita tuh dengan berbagai sampel itu kita urutkan dengan persamaan linear tersebut baru kita olah seperti itu. Jadi ini ada banyak sekali sangkut pautnya dengan materi sebelumnya. Seakan-akan memang sudah dirancang untuk semuanya mengarah pada satu titik, yaitu proses optimasi. Seperti itu. Adapun seluruh pekerjaan yang kita lakukan, seluruh perjalanan pembelajaran yang kita lakukan pada mata kuliah metode didasari pada consciousness atau kesadaran. Selanjutnya, bagaimana consciousness membantu pembelajaran metode numerik saya? Dengan di sini saya membagi 3 tahap, ada will, proses, dan result. Di mana pada will ini atau dari niat ya, keinginan hati, dengan consciousness saya kembali disadarkan bahwa tujuan saya belajar adalah semata-mata untuk menjadi muslim yang kuat dan mengangkat nasibnya dengan akalnya dan usahanya. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan di Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Dengan kekuatan kita kelak mendapatkan kekuasaan atas izin Allah, kita kelak mendapatkan kekuasaan atas izin Allah dan dengan demikian kita menggunakan kekuasaan untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi sekeliling seperti itu. Kemudian untuk tahap proses ya, jadi kita harus mencernihkan pikiran kita terlebih dahulu gitu ya. Dan untuk mencapai consciousness. Dengan tercapainya consciousness,
tugas-tugas metode numerik yang awalnya tampak sulit dapat mulai terlihat benang merah penyelesaiannya. Dan juga dengan tercapai consciousness, ini Allah SWT membantu saya untuk dapat mengerjakannya dan menjadikan pengalaman mengerjakan tugas tersebut sebagai media pengembangan diri saya untuk menjadi muslim yang kuat. Dan yang di proses ini pula ya, saya sadar dengan consciousness bahwa setiap jatuh bangun yang saya alami selama belajar adalah cara Allah SWT untuk terus membuat saya menjadi lebih. Dan kemudian kita pada tahap hasil atau result, dengan consciousness saya sadar bahwa semua yang telah saya tempuh dan dapatkan merupakan rahmat dan kasih sayang Allah SWT pada saya yang sebagai hambanya yang lemah. Dan dengan consciousness saya yakin bahwa dengan sepenuh hati semua yang saya telah miliki ini datang dari Allah SWT dan semuanya juga akan kembali kepada Allah SWT. Selama Allah SWT masih menghendaki rahmatnya di tangan saya, insya Allah akan saya akan berusaha untuk menggunakannya sebaik mungkin di atas jalannya yang lurus sebelum saya dan rahmat. Dengan demikian, menurut saya berakhir presentasi mengenai muhasabah consciousness kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun segala kesalahan kata saya, kesalahan konsep saya, segala perbuatan, tindak lisan saya dimaafkan dan pintu yang sebesar-besarnya karena saya sebagai hamba Allah itu tidak terlepas dari kesalahan. Saya mau dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Uh, ini untuk diri saya sendiri juga agar saya juga uh, dapat diridhoi oleh Allah SWT. Begitu pula dengan sekalian. Demikian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.